Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Peduli News hadir menemani istirahat siang Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan melaporkan informasi mengenai SMK Muhammadiyah yang membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang juga memprioritaskan Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab atau ISMUBA untuk mengajarkan bahasa Arab serta akhlak. Berikut laporan rekan kami Dila. Ya, baik Yusriyadi, jadi saat ini saya bersama dengan Kepala SMK Muhammadiyah Parepare, Bapak Rusdi Asli. Oke, Pak, ini PPDB kan sudah berjalan nih ya. Ini sudah berapa nih pendaftar dan targetnya sampai berapa siswa nih? Untuk target kita ada 50 siswa, 20 untuk jurusan TAP, 30 orang untuk jurusan TKJ. Sampai hari ini sudah ada 23 yang ambil formulir, belum dikembalikan. Jadi yang 23 ini yang sudah ambil formulir, yang kembali baru 10 orang yang sudah kembalikan formulir. Nah, mudah-mudahan sampai akhir Juni atau selesai negeri PPDB-nya bertambah lagi untuk sekolah kita. Jadi ini membuka 2 jurusan ya? Bisa dijelaskan terkait 2 jurusan itu, Pak? Jurusan yang pertama itu teknik audio video, yang biasanya orang kenal. Siswa situ belajar tentang elektronika, alat-alat elektronika seperti kulkas, TV, AC, dan lain-lain. Nah, kalau jurusan yang kedua teknik audio video itu siswa mengenal jaringan, apa jaringan lokal dengan jaringan yang luas. Jadi siswa setelah selesai di situ, dia mungkin bisa membangun sebuah jaringan dalam artian internet di sini, bukan jaringan yang lain-lainnya. Sekira itu untuk kedua jurusan yang ada di sekolah kita. Ini memang banyak ya peminat dari kedua jurusan ini, mana yang banyak peminatnya dari tahun-tahun itu tadi kemarin? Karena tadi saya katakan bahwa untuk TAP yang teknik video kita targetnya 20 orang siswa. Nah, kemudian yang kedua yang TKJ targetnya 30 orang. Karena rata-rata ini TKJ tiap tahun itu yang paling banyak peminatnya, yang jurusan TKJ. Iya. Jadi sangat terbatas juga ya yang diterima yang di sini. Kenapa terbatas? Karena ruangan kita memang masih seperti yang tahun-tahun kemarin. Karena kita juga takutkan jangan sampai lebih daripada 50 kita kewalahan lagi dari ruangan. Kalau selain itu nih Pak, selain 2 jurusan itu apakah ada ekstrakurikulernya juga nih? Nah, ada. Di kita itu di sekolah Muhammadiyah yang pertama itu ekstrakurikulernya futsal, kemudian basket, kemudian yang wajib ini yang harus diikuti adalah organisasi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian yang kedua tapak suci. Nah, kemudian yang ketiga yang wajib itu adalah isbuatan. Isbuatan ini sama dengan pramuka. Itu isbuatannya. Nah, apa yang mungkin paling banyak nih yang mendapat prestasi dari ekstrakurikuler? Oh iya, alhamdulillah tahun kemarin tahun 2019 SMK Muhammadiyah itu juara 2 dari pencak silat yang mewakili wilayah 7 Parepare Baru Sidrap yang diadakan oleh provinsi. Alhamdulillah skor kita juara 2 untuk tapak sucinya. Nah, kemudian untuk isbuatan, ini isbuatan yang kita pernah ikuti semacam di provinsi juga. Ya, alhamdulillah ada juga juara kita dapatkan seperti lomba ceramah dengan lomba parodi. Nah, alhamdulillah kita juga dapat juara di situ di isbuatan. Kalau basketnya ya alhamdulillah untuk sementara ini karena kita baru mulai di pertengahan 2019, di setiap ada lomba kita tetapkan siswa diwajibkan ikut di setiap ada lomba-lomba basket, turnamen basket. Walaupun belum bisa juara, setidaknya kita sudah bisa menunjukkan bahwa ada juga tim basketnya SMK Muhammadiyah. Kalau dari segi ke akademik keagamaan nih Pak? Nah, kalau untuk keagamaan, alhamdulillah kita di sini ada yang namanya training. Ini sudah lama berjalan ini. Jadi wajib semua siswa itu harus mengikuti pengkaderan. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan, yang ikut organisasi IPM,
tingkatan pelajar Muhammadiyah, dan itu banyak tingkatannya itu. Jadi mulai dari tingkatan pertama siswa yang baru masuk, kemudian tingkatan yang kedua kalau siswanya mau lanjut boleh juga, sampai pelatihan yang bisa sebagai pemateri atau instruktur. Jadi sampai kalau tidak salah sampai 4 tingkatan itu. Jadi selain belajar agama, ya siswa juga diajarkan bagaimana supaya bisa tampil berani di depan umum. Berorganisasi. Ya, berorganisasi. Jadi itu memang keunggulan dari SMK Muhammadiyah ya, adanya belajar organisasi begitu dengan di IPM, ya, gitu Pak ya. Sebenarnya ini IPM sama dengan kalau di sekolah lain itu, di sekolah umum itu adalah LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, cuma kalau kita di sini di Muhammadiyah, selain kepemimpinan tadi, kita juga pelajari tentang akhlak dan agama. Sehingga di Muhammadiyah itu, ya, di sekolah Muhammadiyah di Indonesia sebenarnya ada 9 itu standar nasionalnya. Jadi kita di Muhammadiyah yang ke-9 itu adalah Ismubah, Al-Islam, Kemuhammadiyan, dan bahasa Arab. Nah, itu yang menjadi bulannya dari Muhammadiyah. Artinya walaupun siswa berada di teknik audio video atau di jurusan TKJ, ya kita harapkan supaya mereka bisa juga berbahasa Arab. Jadi bisa dipastikan sudah seluruh yang selesai di sini bisa berbahasa Arab ya? Ya setidaknya seperti itu. Walaupun tidak sama dengan bahasa Inggris bahwa tiap hari ini harus berbahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Arab kita di sini ya sesuai dengan jam pelajarannya saja. Artinya bukan juga harus wajib semuanya bisa berbahasa Arab setelah selesai dari sini. Setidaknya ada beberapa orang lah. Iya. Oke deh. Mungkin ada harapannya nih Pak. Harapan kami di PPDB ini mudah-mudahan sekolah-sekolah yang lain itu terutama negeri tidak ada lagi istilah pemenuhan kuota tahap kedua. Walaupun kita tahu bahwa di negeri itu ada namanya pemenuhan kuota. Nah, setelah itu mudah-mudahan tidak ada lagi, supaya sekolah kita ini yang terutama swasta dapat juga bagian. Pengalaman tahun lalu, kalau tidak salah itu 3 kali pemenuhan kuota sekolah negeri, sehingga ada siswa kami ini 3 orang terdaftar, tapi mungkin karena diterima di sekolah lain, akhirnya dia sekolah di yang sekolah negeri itu. Akhirnya siswa kita yang 3 tadi yang sudah terdaftar ya dianggap hilang karena diterima di sekolah lain. Jadi harapan saya mudah-mudahan tahun ini cukup 1 kali saja yang tahap pemenuhan kuotanya, supaya ada bagian juga untuk kami yang sekolah swasta. Oke deh, makasih Pak atas waktunya. Oke, Yusra kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari SMK Muhammadiyah Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.